Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjeli Edward Putri dari Prodi S1 Akuntansi semester 3. Saya akan menjelaskan bab 5 tentang bukti audit dan kertas kerja. Bab ini berisikan hakikat bukti, keputusan auditor tentang bukti audit, karakteristik bukti audit, pendokumentasian atau kertas kerja audit. Hakikat bukti. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini audit. Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan opini atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Keputusan auditor tentang bukti audit. Keputusan penting yang dihadapi setiap auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti yang tepat yang diperlukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan klien telah ditetapkan secara wajar. Ada 4 keputusan tentang bukti apa yang harus diperoleh dan berapa banyak bukti harus dikumpulkan, yaitu produser audit, apa yang harus digunakan, berapa besar ukuran sampel yang harus dipilih untuk prosedur audit tersebut, unsur-unsur apa yang harus dipilih dari populasi, dan kapan prosedur tersebut diterapkan. Prosedur audit adalah interaksi detail yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Prosedur sering dinyatakan dengan instruktur yang cukup spesifik sehingga auditor dapat mengikuti instruktur tersebut selama audit berlangsung. Ukuran sampel. Setelah prosedur audit diterapkan, auditor harus menentukan ukuran sampel yang dipilih dari populasi. Dalam penerapan prosedur audit untuk melakukan verifikasi atas pengeluaran kas di atas, misalkan dalam jurnal pengeluaran kas telah dicatat 6.000 cek. Program audit. Program audit adalah daftar prosedur audit untuk suatu bagian atau keseluruhan audit. Saat pelaksanaan prosedur audit atas laporan keuangan biasanya mencakup satu periode akuntansi tertentu. Misal 1 tahun buku. Audit pada umumnya baru dapat diselesaikan beberapa minggu atau beberapa bulan setelah akhir periode akuntansi. Dengan demikian, penerapan prosedur audit bisa dilakukan dalam rentang waktu mulai dari awal periode sampai akhir periode akuntansi. Unsur yang dipilih. Setelah ukuran sampel untuk suatu prosedur audit ditetapkan, auditor harus memutuskan unsur-unsur mana dalam populasi yang akan diuji. Sebagai contoh, apabila auditor memutuskan untuk memilih 50 cek yang sudah dibayar bank dari populasi sebesar 6.000 cek, sebagaimana tercantum dalam jurnal pengeluaran kas, auditor masih harus menemukan metode apa yang akan digunakan untuk secara spesifik memilih cek yang akan diuji. Karakteristik bukti audit. Auditor diwajibkan oleh standar auditing untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk mendukung opini yang diberikan. Ketetapan bukti adalah ukuran kualitas bukti, yakni relevansi dan reliabilitasnya dalam menentukan tujuan audit atas golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang bersangkutan. Apabila bukti audit dipandang sangat tepat, maka hal itu akan sangat membantu auditor dalam mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Kecukupan bukti. Kecukupan berkaitan dengan pertanyaan berapa banyak bukti auditor harus dipilih. Kecukupan bukti adalah ukuran kuantitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang diperlukan dipengaruhi oleh penilaian auditor tentang risiko kesalahan penyajian materi dan juga kualitas bukti audit itu sendiri. Kecukupan bukti terutama diukur dengan ukuran sampel yang dipilih auditor. Hubungan antara risiko, ketepatan, kecukupan bukti audit. Ketepatan diperoleh oleh relevansi dan reliabilitas bukti. Kecukupan berkaitan dengan pertanyaan berapa banyak
bukti yang harus dikumpulkan, baik ketepatan atau kecukupan dipengaruhi oleh risiko yang ada pada klien. Sumber bukti audit. Ingat bahwa auditor harus mendapatkan bukti yang tepat dan cukup sehingga risiko kesalahan penyajian material dapat diminimumkan. Prosedur untuk memperoleh bukti audit. Dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilih dari 8 kategori bukti yang disebut tipe bukti. Setiap prosedur audit bisa mendapatkan satu atau lebih tipe bukti berikut: inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, perhitungan ulang, pelaksanaan kembali, prosedur analitis, permintaan keterangan. Biaya untuk mendapatkan bukti. 2 tipe bukti yang paling mahal untuk mendapatkannya adalah pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Pemeriksaan fisik menjadi mahal karena biasanya membutuhkan kehadiran auditor pada saat klien melakukan penghitungan aset yang seringkali dilakukan pada akhir tahun buku. Istilah yang digunakan dalam prosedur audit seperti telah disebutkan di atas. Prosedur audit adalah langkah-langkah detail, biasanya berbentuk instruksi tertulis, untuk mengumpulkan 8 tipe bukti audit. Prosedur harus jelas agar semua anggota tim audit memahami apa yang dilakukan. Pendokumentasian atau kertas kerja audit. Dokumentasi audit adalah dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik. Dokumentasi audit harus mencakup semua informasi yang perlu dilihat oleh auditor untuk memenuhi pelaksanaan audit dan pendukung atas laporan audit. Tujuan dokumentasi audit. Tujuan dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam mendapatkan jaminan yang layak bahwa audit telah dilaksanakan secara memadai sesuai dengan standar auditing. Secara lebih spesifik, dokumentasi audit memberikan suatu dasar untuk merencanakan audit, suatu catatan tentang bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian data untuk memenuhi jenis laporan audit yang tepat, suatu dasar untuk mereview oleh supervisor dan partner. Pemilik file audit. Dokumen audit yang dibuat auditor selama audit berlangsung, termasuk daftar-daftar yang dibuat klien untuk keperluan auditor, adalah milik auditor. Tidak seorang pun berhak untuk melihat isi dokumen tersebut, termasuk klien, selain auditor beserta tim auditnya, kecuali bila auditor diajukan ke pengadilan berkaitan dengan audit yang bersangkutan. Kerahasiaan file audit. Auditor wajib merahasiakan file audit yang berisi data klien. Hal ini berkaitan dengan prinsip kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh auditor sebagaimana diterapkan dalam seksi 140 Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan. Jangka waktu pengarsipan. Standar audit mewajibkan KAP untuk menentukan suatu kebijakan dan prosedur yang mengatur masa penyimpanan dokumentasi audit. Batas waktu penyimpanan pada umumnya tidak boleh kurang dari 5 tahun sejak tanggal yang lebih akhir dari laporan auditor atas laporan keuangan entitas atau auditor atas laporan keuangan konsolidated dan perusahaan. Isi dan pengorganisasian. Bentuk, isi, dan luas dokumentasi audit bergantung pada faktor-faktor berikut ini: ukuran dan kompleksitas entitas, sifat prosedur audit yang akan dilakukan, risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi, signifikan bukti audit yang diperoleh, sifat dan luas penyimpangan yang diidentifikasikan, kebutuhan untuk mendokumentasikan satu kesimpulan atau basis untuk satu
suatu kesimpulan yang belum dapat ditentukan dengan segera dari dokumentasi pekerjaan audit yang dilakukan atau bukti audit yang diperoleh, metodologi dan perangkat audit yang digunakan. Arsip permanen berisi data historis dan data yang bersifat berkelanjutan. File-file ini merupakan sumber informasi tentang berbagai hal dalam audit yang berlaku dari tahun ke tahun. Arsip tahun berjalan atau arsip yang diperiksa meliputi semua dokumen yang bersangkutan dengan tahun berjalan atau tahun yang diperiksa. Penyusunan dokumen audit, penyimpanan daftar-daftar yang sesuai untuk mendokumentasikan bukti yang terkumpul, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu audit. Dokumen harus disusun dengan cukup detail sehingga auditor berpengalaman yang tidak terlibat dalam audit mendapat pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang telah dilakukan, bukti yang diperoleh beserta sumbernya, dan kesimpulan yang dicapai. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.